Dalam asuhan kebidanan, tidak semua perempuan menghadapi titik awal yang sama. Video ini membahas mengapa kondisi rentan perlu dikenali sejak awal, apa dampaknya, dan bagaimana bidan memberi asuhan yang aman, adil, dan menyeluruh. Kondisi rentan adalah keadaan ketika seorang perempuan menghadapi hambatan yang membuat kesehatannya lebih mudah terganggu dan akses bantuannya lebih terbatas. Hambatan itu bisa berupa kemiskinan, kekerasan berbasis gender, tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, atau terisolasi secara sosial sehingga dukungan di sekitarnya sangat minim. Dalam situasi seperti ini, risiko infeksi, malnutrisi, anemia, serta komplikasi kehamilan dan persalinan cenderung meningkat karena pertolongan sering datang terlambat. Bayangkan perempuan di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan panjang saat kontraksi atau korban kekerasan rumah tangga yang takut memeriksakan diri karena tidak merasa aman. Itulah sebabnya asuhan kebidanan pada perempuan rentan tidak cukup hanya menangani keluhan medis. Bidan juga perlu membaca konteks hidup yang memengaruhi kesehatan ibu dan bayinya. Ada 3 prinsip dasar yang menjadi fondasi asuhan kebidanan pada perempuan rentan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, karena kesehatan ibu tidak pernah berdiri sendiri dari lingkungan sosialnya. Yang kedua adalah aksesibilitas layanan kesehatan, sehingga bantuan yang dibutuhkan benar-benar bisa dijangkau tepat waktu. Yang ketiga adalah pendidikan dan pemberdayaan, agar perempuan memahami tubuhnya, mengenali risiko, dan berani mengambil keputusan untuk kesehatannya. Ketiga prinsip ini saling menguatkan. Saat keluarga mendukung, layanan mudah diakses, dan perempuan punya pengetahuan, asuhan menjadi jauh lebih holistik dan efektif. Inilah cara bidan melihat bukan hanya kehamilan atau persalinannya, tetapi juga seluruh kondisi yang membentuk keselamatan ibu dan anak. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas dimulai dari satu hal penting, yaitu perempuan membutuhkan jaringan dukungan yang nyata di sekelilingnya. Keterlibatan keluarga bisa membantu memastikan ibu makan lebih baik, datang ke pemeriksaan, beristirahat cukup, dan segera mencari pertolongan saat ada tanda bahaya. Di tingkat komunitas, edukasi bersama dapat mengurangi stigma terhadap ibu muda, ibu miskin, penyintas kekerasan, atau perempuan yang tinggal jauh dari layanan. Saat lingkungan menjadi lebih memahami, perempuan lebih mungkin merasa aman untuk berbicara tentang keluhan, kebutuhan, dan risiko yang mereka hadapi. Itulah tujuan akhirnya, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesehatan reproduksi, bukan lingkungan yang membuat perempuan diam dan menanggung beban sendirian. Akses layanan kesehatan bukan hanya soal ada atau tidak ada fasilitas. Yang paling menentukan adalah apakah perempuan benar-benar bisa sampai dan dilayani saat dibutuhkan. Transportasi yang terjangkau sangat penting, terutama di wilayah terpencil tempat perjalanan ke puskesmas atau rumah sakit bisa memakan waktu lama dan biaya besar. Biaya layanan yang lebih terjangkau juga menentukan apakah ibu datang lebih awal untuk periksa, atau menunda sampai kondisinya sudah memburuk. Di banyak tempat, layanan keliling atau mobile klinik menjadi solusi karena tenaga kesehatan mendekat ke komunitas, bukan menunggu pasien datang dari jauh. Bagi perempuan dengan daya ekonomi rendah atau yang tinggal di wilayah sulit dijangkau, langkah-langkah ini bisa menjadi pembeda antara pertolongan tepat waktu dan keterlambatan yang berbahaya. Pendidikan kesehatan memberi perempuan bekal untuk memahami apa yang normal, apa yang berbahaya, dan kapan harus segera mencari bantuan. Materi pentingnya mencakup kesehatan reproduksi, gizi ibu dan anak, serta tanda bahaya selama kehamilan yang tidak boleh diabaikan. Setelah persalinan, edukasi juga perlu mencakup perawatan bayi baru lahir, imunisasi, dan pencegahan infeksi di rumah maupun di lingkungan sekitar. Pengetahuan ini bukan sekadar informasi. Pengetahuan membentuk kepercayaan diri untuk bertanya, memilih, dan mengambil keputusan yang lebih aman. Saat perempuan merasa berdaya, mereka tidak hanya menerima asuhan. Mereka ikut memimpin keputusan tentang kesehatan diri dan anaknya.
Pada masa kehamilan, perempuan rentan membutuhkan pemantauan yang lebih cermat sejak awal, bukan hanya saat keluhan sudah berat. Pemeriksaan rutin membantu bidan menilai kondisi ibu, pertumbuhan janin, status gizi, tekanan darah, dan tanda masalah yang mungkin muncul perlahan. Perawatan prenatal yang berkualitas berarti setiap kunjungan dipakai untuk mendengar keluhan, memberi edukasi, dan menindaklanjuti risiko secara nyata. Deteksi dini sangat penting untuk mengenali anemia, infeksi, hipertensi, kurang gizi, atau masalah sosial yang dapat mengganggu kehamilan. Dari situ, bidan dan keluarga dapat menyusun rencana persalinan yang aman, termasuk tempat bersalin, transportasi, pendamping, dan rujukan bila diperlukan. Pemantauan yang komprehensif inilah yang menjadi fondasi hasil ibu dan bayi yang lebih optimal, terutama ketika faktor risikonya saling bertumpuk. Setelah persalinan, asuhan tidak berhenti. Pada 0-6 jam pertama, fokus utamanya adalah memastikan ibu stabil, perdarahan terkontrol, dan bayi beradaptasi dengan baik. Dari 6 jam sampai 7 hari, bidan memantau kondisi ibu dan bayi, membantu pelekatan menyusui, dan mendeteksi dini infeksi atau tanda bahaya lain. Pada 1-6 minggu, perhatian berlanjut ke pemulihan ibu, keberhasilan ASI eksklusif, perawatan bayi sehari-hari, dan kebutuhan dukungan keluarga. 6 bulan pertama juga penting untuk menjaga kelanjutan menyusui, mengingatkan imunisasi, dan membantu orang tua mengenali perkembangan bayi secara bertahap. Di sepanjang masa nifas, edukasi tidak boleh terputus, termasuk kebersihan, tanda bahaya, perawatan bayi, dan kapan harus kembali mencari pertolongan. Konseling kesehatan reproduksi juga perlu diberikan agar ibu siap merencanakan jarak kehamilan berikutnya dengan aman dan sesuai kebutuhannya. Asuhan pada kondisi rentan juga mencakup anak, terutama bayi dan balita yang sangat bergantung pada keputusan orang dewasa di sekitarnya. Imunisasi lengkap menjadi perlindungan dasar yang sangat penting untuk mencegah penyakit yang dapat mengancam kesehatan dan tumbuh kembang anak. Orang tua juga perlu mendapat edukasi tentang nutrisi yang sesuai usia, karena kecukupan gizi menentukan daya tahan tubuh dan perkembangan anak. Pemeriksaan rutin pertumbuhan dan perkembangan membantu menemukan masalah sejak dini sebelum gangguan menjadi lebih berat atau terlambat ditangani. Dengan pemantauan yang konsisten, anak rentan punya peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, aman, dan mencapai potensi perkembangannya. Di lapangan, asuhan kebidanan pada perempuan rentan sering terhambat oleh banyak faktor yang saling terkait. Hambatan geografis membuat jarak ke layanan menjadi panjang dan melelahkan, terutama ketika jalan sulit dilalui atau transportasi sangat terbatas. Hambatan ekonomi, sosial budaya, dan kekerasan berbasis gender juga dapat membuat perempuan menunda periksa, takut bicara, atau tidak punya ruang untuk mengambil keputusan. Dalam wilayah terpencil, solusi nyata bisa dimulai dari mobile klinik yang datang berkala, agar pemeriksaan dasar tidak menunggu pasien menempuh jarak terlalu jauh. Kader kesehatan lokal membantu menjembatani komunikasi, memantau kondisi warga, dan mengingatkan keluarga tentang tanda bahaya serta jadwal layanan. Bila memungkinkan, telemedicine dapat menambah dukungan konsultasi, sehingga keputusan rujukan bisa dibuat lebih cepat dan lebih tepat. Salah satu pendekatan yang sangat penting adalah continuity of care, yaitu pendampingan berkelanjutan oleh bidan yang sama atau tim yang konsisten sejak kehamilan hingga masa nifas. Hubungan yang berulang ini membantu ibu merasa dikenal, didengar, dan lebih nyaman menyampaikan keluhan yang mungkin tidak akan muncul pada pertemuan yang terputus-putus. Ketika kepercayaan tumbuh, kepatuhan terhadap pemeriksaan, edukasi, dan rencana perawatan biasanya ikut meningkat. Bagi bidan, kesinambungan ini memudahkan pemantauan perubahan kondisi dari waktu ke waktu dan mempercepat pengenalan risiko yang muncul perlahan. Dampaknya bisa terlihat pada kepuasan pasien yang lebih baik, intervensi yang tidak perlu yang lebih sedikit, dan komplikasi yang lebih mungkin dicegah lebih awal.
Bagi perempuan rentan, kesinambungan pendampingan sering menjadi perbedaan antara merasa sendirian dan merasa benar-benar ditopang selama prosesnya. Asuhan yang baik juga perlu peka terhadap budaya, karena cara orang memahami kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi sangat dipengaruhi oleh tradisi setempat. Bidan perlu menghormati praktik lokal yang aman, sambil menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami ketika ada kebiasaan yang justru meningkatkan risiko. Komunikasi juga harus disesuaikan dengan nilai, bahasa, dan struktur sosial masyarakat agar pesan kesehatan benar-benar diterima. Di beberapa komunitas, melibatkan suami, orang tua, tokoh adat, atau kader setempat bisa membantu keputusan kesehatan diambil lebih cepat dan lebih didukung. Tujuannya bukan memilih antara budaya atau keselamatan. Tujuannya adalah membangun kolaborasi yang tetap menghormati budaya, sambil menjaga ibu dan bayi tetap aman. Untuk mengurangi hambatan ekonomi, dukungan pembiayaan seperti subsidi, jaminan kesehatan, atau bantuan transportasi bisa sangat menentukan apakah ibu datang memeriksakan diri tepat waktu. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga penting, karena penghasilan dan kendali atas sumber daya sering memengaruhi kemampuan mengambil keputusan kesehatan. Di sisi sosial, kampanye anti kekerasan membantu membuka ruang aman bagi perempuan untuk melapor, mencari pertolongan, dan memutus siklus risiko yang tersembunyi. Pengurangan stigma di tingkat komunitas juga penting agar perempuan miskin, ibu muda, atau penyintas kekerasan tidak dijauhkan dari dukungan yang mereka perlukan. Jika strategi ekonomi dan sosial berjalan bersama, perempuan punya peluang lebih besar untuk mengakses layanan, merasa aman, dan menjaga kesehatannya secara berkelanjutan. Pada akhirnya, asuhan kebidanan untuk perempuan rentan harus melihat ibu secara utuh dari aspek fisik, psikologis, sosial, hingga budaya. Saat bidan, keluarga, komunitas, dan layanan kesehatan bekerja bersama, peluang keselamatan dan kesejahteraan ibu serta anak menjadi jauh lebih besar. Pendekatan yang holistik bukan tambahan. Bagi perempuan dalam kondisi rentan, itulah inti dari asuhan yang bermakna. Semoga pembahasan ini membantu kita memberi asuhan yang lebih peka, lebih adil, dan lebih aman bagi setiap ibu dan anak.